Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri The Ten Commandments, hukum yang memerdekakan bagian yang ke-9, yaitu tentang jangan bersaksi dusta. Kita hidup di zaman di mana berdusta atau tidak berkata jujur adalah suatu pelanggaran yang sangat umum terjadi. Apakah hukum ini masih relevan untuk kita di zaman sekarang? Dan seberapa pentingkah kita untuk memelihara kejujuran, integritas antara ucapan dan tindakan kita? Pada kesempatan ini kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami dengan lebih mendalam hukum yang ke-9, hukum yang memerdekakan, yang kalau kita pelihara akan membawa kita kepada berkat Tuhan. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah Pendeta James Hajo, Master of Ministry. Beliau menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2018. Telah menikah dengan Ibu Dana Senewe dan telah melayani di dalam pelayanan selama kurang lebih 16 tahun. Dan saat ini beliau adalah Ketua Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua. Dan dengan pengalaman latar belakang pendidikan dan juga kecintaan hamba Tuhan kepada firman akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta James Hajo? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Oleh karena Pendeta mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua, mendalami firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung dengan kami pada kesempatan ini. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta James Hajo, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Pemirsa di rumah kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha mengasihi kami, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu memohonkan pertolongan-Mu. Ketika kami akan mempelajari sebuah topik yang sangat relevan dan sangat dibutuhkan untuk mengalami pencerahan, kiranya kuasa Roh Suci menolong diskusi dan pembelajaran Alkitab pada kesempatan ini. Urapan Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta James Hajo, yang akan menuntun di dalam diskusi Alkitab ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan kitab suci pada kesempatan ini, dan ayat kitab suci akan menjadi dasar kita, diskusi kita, terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Keluaran 20 ayatnya yang ke-16 mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah kita sudah membaca ayat kitab suci yang akan menjadi landasan kita dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Dan yang pertama kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama, Pendeta James Hajo. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Allah memberikan hukum teristimewa, hukum yang ke-9 ini, yaitu yang ada hubungan dengan waktu, lokasi, peristiwa, ataupun mungkin tujuan mengapa Allah memberikan hukum ini kepada bangsa Israel. Disilakan, Pendeta. Baik, makasih Pastor. Pertama-tama saya mungkin hanya ingin mengingatkan saja bahwa ini kita telah masuk pada seri yang ke-9 dari Ten Commandments. Ya. Jadi
waktu, lokasi, saya pikir sudah ada banyak referensi yang saudara terima, saudara pendengar yang setia mengikuti acara ini, sehingga saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa masa hidup Musa ini kan 1400 tahun sebelum Yesus, kira-kira ya. Karena ada beberapa scholars yang punya dating yang berbeda, penanggalan mereka masing-masing. Dengan sebuah latar belakang peristiwa di mana bangsa Israel saat mereka menerima hukum ini baru keluar dari Mesir, dari perbudakan. Jadi ada gaya orang Mesir yang mereka bawa. Ada cara hidup dari Mesir yang mereka bawa. Dan ketika mereka sampai di Sinai, kalau saudara-saudara yang setia mempelajari Alkitab melalui Depth Inside Growth ini, pasti telah begitu banyak wawasan yang ditambah. Ada istilah yang namanya theophany. Allah menyatakan dirinya, Allah yang tidak terlihat mau menyatakan dirinya kepada manusia. Saya pikir ini yang menjadi penting. Karena dalam hukum inilah Allah dikenal, tabiatnya, karakternya. Salah satunya adalah Allah itu selalu menyatakan dirinya apa adanya, tidak berpura-pura. Tidak pernah menyatakan sesuatu yang palsu. Tentunya ini adalah lanjutan dari beberapa seri yang telah, 8 seri yang telah lebih dulu, sehingga saudara pun sudah memiliki referensi yang cukup. Tujuannya adalah agar umat Israel ini meninggalkan segala bentuk kehidupan yang pernah mereka hidupkan di Mesir, dengan sebuah kehidupan yang Allah sendiri hidupkan. Sekali lagi, theophany. Theophany artinya Allah menyatakan, menampakkan dirinya. Perwujudan Allah yang paling mulia yang bisa ditemukan di dalam Dekalog atau 10 hukum ini. Saya pikir ini yang paling penting atau tujuan utama dari Allah. Kenapa menyampaikan hukum ini kepada manusia, terlebih khusus orang-orang Israel pada zaman itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Yang sangat menarik adalah Allah menampakkan dirinya apa adanya, tidak berpura-pura, dengan kejujuran. Mungkin pendeta menghubungkan secara khusus dengan hukum yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Hukum ke-9, ya. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu bahwa ini terjadi di peristiwa Sinai. Tetapi apakah prinsip atau mungkin ucapan, peraturan tentang berkata jujur ini sudah ada sebelum Sinai? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke. Kalau hukum-hukum lain saya pikir sudah dibahas ya. Seperti hukum Sabat di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, tentang membunuh ada di Kejadian 4 ayat 3 dan 4, tentang pembunuhan Habel waktu itu. Tapi ada juga tentang berkata jujur. Contohnya, di saat Kain membunuh Habel, ada ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Apa yang tidak sesuai waktu itu? Ketika Allah berfirman dalam Kejadian pasal 4, saudara-saudara bisa ikuti, Kejadian 4, ayat 6, ayat 7, 8, sampai di ayat yang ke-9, Allah berfirman, terus Allah menginterogasi. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawaban Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kata aku tidak tahu merupakan suatu ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang ia alami. Karena yang dia alami adalah dia bersama-sama dengan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan bersama-sama. Kemudian ada 2 respons dari Tuhan. Habel diterima, persembahan Habel maksudnya. Kemudian persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Akhirnya murkalah si Kain ini, kemudian mengajak Habel ke padang dan membunuh dia. Kemudian ketika Tuhan tanya, jawabannya adalah, aku tidak tahu. Menurut saudara, kira-kira ini bukan dusta? Ini adalah dusta pertama yang bisa kita lihat sebelum manusia bertambah banyak. Ada juga dusta yang lain di Taman Eden saat ular mengucapkan, bukankah buah pohon-pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya? Bukan, itu dusta pertama dari si ular. Tapi dari manusia, inilah dusta yang dia ucapkan. Manusia ucapkan. Yang tidak sesuai dengan fakta.
yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, bukan cuma saat di Sinai ada keadaan berdusta di sana, sehingga Allah memberikan hukum untuk mengantisipasi kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Sejak manusia baru 4 orang saja, bahkan baru 2 orang, Adam dan Hawa saja, dusta itu sudah ada, sudah mulai ditunjukkan. Demikian Ya, yang saya bisa terima bilang. kasih pendeta. Jadi tidak membutuhkan waktu atau generasi yang begitu lama setelah manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, setelah pembunuhan diikuti dengan dosa dusta ini, seperti yang pendeta sampaikan. Iya. Ya, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Kira-kira apakah ada contoh cerita yang lain atau ayat di dalam Alkitab tentang penurutan, lalu kemudian ada berkat yang mengikuti, atau pelanggaran dan ada kutuk yang mengikuti sehubungan dengan hukum yang ke-9 ini, terlebih khusus di Perjanjian Lama. Bagaimana pendeta? Apakah ada contoh? Kalau sebelum Sinai, contohnya itu seperti peristiwa Abraham yang melibatkan Abraham, Abimelek, Firaun dalam Kejadian pasal 12, kemudian diulang lagi Kejadian pasal 20, ketika Abraham ditanya, apakah ini Sarah? Ini siapa ini Sarah ini maksudnya? Abraham jawab, oh ini saudara saya. Padahal Sarah ini kan kita tahu sama-sama bahwa dia itu istri, walaupun memang saudara dalam hal saudara tiri kan. Nanti saudara bisa cek kembali ke Alkitab bahwa dia memang saudara Abraham secara daging, secara silsilah. Tapi itu fakta yang tidak dikehendaki sebenarnya. Yang dikehendaki adalah apakah ini hubungan suami istri dengan Abraham ini ada. Tapi Abraham mengelak di situ. Itu yang pertama, yang sebelum Sinai. Sesudah Sinai, ada juga dusta-dusta seperti ini. Kalau di peristiwa Abraham, Firaun, Abimelek, itu Tuhan langsung memberikan ganjaran. Seisi istana Firaun menjadi kena tulah. Bahkan Tuhan turun dalam mimpi. Saudara bisa baca di Kejadian 12, Kejadian pasal 20, juga diulang oleh Ishak di Kejadian 26. Kalau sesudah Sinai, saya pikir ada cerita yang menarik di cerita Daud. Cerita Daud. Sesuatu yang saya ingin tekankan di cerita Daud itu adalah ketika Daud telah menghamili Batseba, itu kita tahu bersama, istri Uria, dia hamil karena Daud saat Uria pergi berperang untuk mengelabui Uria agar tidak terkesan bahwa anaknya Batseba ini adalah bukan dari Uria, maka dia harus datangkan Uria untuk membuat seolah-olah itu anaknya Uria. Tapi Uria ini loyal sekali terhadap pekerjaan. Ya. Dia nggak mau pulang ke rumahnya. Dia harus sama-sama dengan prajurit. Akhirnya Daud kehabisan akal. Saudara perhatikan, saudara-saudara yang suka belajar Alkitab harus tahu tentang cerita ini. Bahwa sebuah kebohongan akan menuntun kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Karena satu kebohongan itu membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Dan itu yang dibuat oleh Daud. Ya. Kita tidak bisa hidup dalam kebohongan karena ada satu kebohongan yang perlu ditutupi. Dan itulah yang Daud buat. Ketika Uria tidak mau pulang, dia cari cara bagaimana peristiwa ini tidak terbongkar. Dia matikan Uria dengan siasat busuknya itu. Akhirnya Uria mati. Kemudian diambillah Batseba sebagai istrinya. Saudara perhatikan cerita ini. Inilah fakta-fakta Alkitab yang Alkitab secara fair mau kasih tahu sama kita semua bahwa ada konsekuensi dari hukum ke-9 kalau tidak dipahami dan dituruti dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Ada satu hal yang menarik ketika pendeta mengambil contoh tadi Abraham, bahwa sebagaimana yang pendeta sampaikan, ternyata Abraham mengucapkan separuh kebenaran, bukan kebenaran yang seutuhnya. Apakah berarti dari contoh yang pendeta ambil, apakah berarti kalau kita menyatakan hanya separuh kebenaran itu juga termasuk berdusta? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Separuh, kalau bagi saya pribadi, separuh kebenaran bukan kebenaran. Ya. Ya. Kebenaran harus sebulat-bulatnya. Itu sebabnya Yesus bilang, Tuhan bilang mencintai Allah itu segenap. Ya. Setengah-setengah ya berarti bukan.
Bukan kebenaran. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah melihat bagaimana latar belakang dan cerita-cerita contoh di dalam perjanjian lama. Setelah jeda berikut ini kita akan melihat di dalam contoh-contoh di perjanjian baru bagaimana para penulis perjanjian baru mengutip atau menegaskan hukum ini kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, tetap di program DIK, Depth, Insight, Growth. Masih di program DIK, Depth, Insight, Growth bersama dengan narasumber kita, Pendeta James Hajo. Dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah hukum yang memerdekakan, hukum yang ke-9 tentang berkata jujur dan tidak berdusta. Baik pendeta, sangat menarik tadi kita sudah melihat bahwa ternyata hukum ini secara prinsipnya sudah ada sebelum Sinai dan juga ada peristiwa-peristiwa sebelum Sinai di mana pelanggaran terhadap hukum ini memiliki konsekuensinya. Nah sekarang karena kita percaya bahwa hukum itu continue, artinya dia akan terus berlaku dan relevan, sekarang kita akan melihat ke perjanjian baru. Apakah hukum ini diulangi atau ditegaskan kembali oleh para penulis perjanjian baru? Contohnya mungkin Rasul Paulus, Yohanes, atau di Injil. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik. Walaupun beberapa orang percaya bahwa 10 hukum itu hanya untuk orang Israel atau hanya untuk orang-orang sebelum salib, dan pada saat kita hidup di zaman perjanjian baru, ini menurut beberapa orang ya, maka kita hidup di bawah kasih karunia. Yang lain mengajarkan bahwa orang Kristen bebas dari hukum lama. Mereka mengajarkan bahwa hanya orang Yahudi yang pantas untuk mengikuti hukum itu. Tetapi ada ayat-ayat yang memberikan bukti bahwa hukum itu masih terus berlaku di zaman perjanjian baru. Karena tidak ada ayat yang memberikan izin pada seseorang pun untuk melanggar hukum Allah, bukan? Apa buktinya kalau kita sudah bisa bebas bunuh orang? Sudah bebas berbohong? Bahkan di kitab undang-undang hukum pidana pun masih memuat. Jangankan kitab perjanjian baru. Di kitab undang-undang hukum pidana pun berbohong itu sanksinya berat, hukumannya berat. Itu sebabnya dalam penyidikan harus ada lie detector. Saya mau bawa satu ayat saja untuk menyatakan bahwa hukum ini masih terus berlaku. Tepatnya di Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Matius 5 ayat 17 katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kalau Yesus datang untuk meniadakannya, maka semua orang di dunia ini boleh saja berbohong. Tidak ada masalah. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib, kan? Sesuai dengan ajaran beberapa orang. Tentu tidak, saudara-saudara. Hukum Allah itu adalah hukum yang memerdekakan. Sekali lagi, sekali kita berbohong, kita akan dihimpit dengan kebohongan itu dan membutuhkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupinya. Dan kita tidak akan merdeka dengan kebohongan. Itu sebabnya saya suka sekali dengan tajuk acara ini, hukum yang memerdekakan. Kita tidak boleh berbohong seenaknya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan license atau izin untuk melakukannya. Apa artinya? Artinya hukum ini masih berlaku. Kalau sudah tidak berlaku, maka dia akan bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Karena tidak ada Alkitab satupun ayat yang menyatakan bahwa seseorang boleh berbohong, atau seseorang boleh membunuh, atau berzina. Demikian kira-kira. Ya baik, terima kasih pendeta. Bagaimana dengan, apakah mungkin ada Yesus di dalam kata-katanya sendiri, ataupun mungkin pengajarannya yang menguatkan secara spesifik hukum tentang berkata jujur, atau berkata apa adanya, atau bertindak jujur apa adanya? Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Saya mungkin akan mengutip dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ya.
Khusus untuk hukum yang ke-9 ini, dalam Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini pernyataan Yesus tentang bersaksi dusta ini. Kenapa Yesus sangat concern dengan ini? Karena ini berkaitan dengan the great controversy tentang pertentangan antara iblis dan dirinya dan Allah. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, maka kita harus menjauhi apa yang dikatakan Yesus ini, bapa segala pendusta ini. Yesus mau menyatakan bahwa hukum yang diberikan itu adalah perwujudan Allah. Kalau kita tidak ikuti, maka kita memposisikan diri sebagai pihak yang menentang Allah. Dalam hal ini, iblis dan pengikut-pengikutnya. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang sangat menarik, adalah bagaimana kalau kita berbicara tentang perluasan dari hukum ini teristimewa di zaman modern. Karena bisa saja mungkin ada hal-hal yang kita lakukan di zaman modern ini yang mungkin tanpa sadar, ya, karena begitu umum dilakukan oleh banyak orang, tetapi sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum yang ke-9. Dan seperti saya berasumsi bahwa mungkin ini paling umum terjadi dan seringkali dianggap ringan konsekuensi dari pelanggaran terhadap hukum ini. Bagaimana perluasan terhadap hukum ini dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern? Oke, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan itu. Saya coba baca di Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Gosip yang belum tentu benar. Fitnah. Kalau di orang di Indonesia Timur, di Manado, ada istilah Carlota, itu dari film apa itu? Marimar atau Maria Mercedes. Carlota. Belum tentu benar. Hanya dapat informasi lewat pandangan mata saja. Pandangan mata itu kan belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Harus ada pendalaman. Tapi sudah sebarkan kabar bohong itu. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saksi yang tidak benar itu, kita lihat yang lain, menyampaikannya yang lain. Seperti cerita kasusnya Freddy Sambo itu. Ada berapa saksi yang harus ditanya, ceritanya simpang siur semua. Saksi dusta, Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Bukan hanya berbohong 1-2 kali saja, tapi menyemburkan atau menyebarkan kabar bohong. Memfitnah. Dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Apa yang Yesus tanggapi tentang sikap orang-orang Farisi seperti ini? Dia menyamakan mereka dengan kuburan. Hai kamu orang-orang munafik, suka berpura-pura. Ini salah satu hal yang kadang kita tidak sadar. Kita tidak otentik dalam hidup. Tidak genuine, tidak asli seperti sebagaimana kita ada. Tuhan mau kita sebagaimana adanya. Mau kotor seperti apapun, datang sama Dia. Jangan berpura-pura. Kita banyak kekurangan, tapi seolah-olah tidak ada kekurangan. Malah orang lain yang banyak kekurangan dari kita. Terkadang kita seperti itu. Dan menganggap bahwa itu biasa saja. Padahal di mata Yesus itu orang munafik, kata Yesus. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pendeta sudah mengangkat tadi tentang menyebarkan berita yang belum tentu benar. Apalagi di zaman teknologi sekarang, untuk melakukan hal ini hanya mungkin dibutuhkan beberapa gerakan jari saja, ya, melalui media sosial, berita-berita yang belum tentu benar. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita di zaman
modern sekarang. Terima kasih pendeta sudah mengangkat beberapa contoh yang sangat relevan untuk kita manusia yang hidup di zaman modern sekarang ini. Nah, sekarang kita melihat apakah mungkin dari tulisan yang diinspirasikan, tulisan Roh Nubuat, berhubungan dengan hukum ini, apakah ada pekabaran khusus yang perlu kita perhatikan? Terima kasih, Pastor. Mungkin tidak spesifik tentang hukum yang ke-9, tapi ada satu kutipan dari Fundamental of Education halaman 287 di paragraf yang pertama. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi dan berbicara kepada Firaun, memohon kepadanya untuk mengizinkan Israel meninggalkan Mesir. Selama 400 tahun mereka telah berada di Mesir dan telah menjadi budak bagi orang Mesir. Mereka telah dirusak oleh penyembahan berhala, dan saatnya tiba ketika Allah memanggil mereka dari Mesir agar mereka dapat mematuhi hukum-hukumnya dan memelihara sabatnya yang ditetapkan di Taman Eden. Dia mengucapkan 10 perintah kepada mereka dalam suatu keagungan yang mengerikan dari Gunung Sinai, agar mereka dapat memahami karakter hukum yang sakral dan abadi, dan membangun landasan bagi banyak generasi, dan mengajarkan anak-anak mereka untuk tuntutan yang mengikat dari ajaran-ajaran kudus Allah ini. Roh Nubuat menyatakan dua kata yang saya anggap penting, sakral dan abadi. Kita anggap berbohong itu hal yang biasa. Kemudian kita mengutip dari kitab suci, Rahab kan pernah berbohong. Bukan itu yang karena itu dia dibenarkan. Dia dibenarkan karena iman, bukan karena bohongnya itu. Ya. Sekali lagi, hukum Allah ini sakral dan abadi untuk membangun landasan bagi banyak generasi. Saya tidak pernah bisa bayangkan hidup dengan kepura-puraan, hidup dengan saling berbohong. Pastor Edo bisa bayangkan ketika kita sesama pendeta menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang pendeta kita, teman pendeta kita, kemudian dia juga buat yang sama. Apalagi umat-umat Tuhan. Mereka bilang, pendeta kan bisa begitu. Dan itu menjadi hal yang sangat merusak tatanan kehidupan. Akan ada ketidakharmonisan dalam hidup. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan tentang apa yang Roh Nubuat tulis. Baik, terima kasih pendeta sudah membahas sejauh ini dan kita sudah melihat lebih banyak kaitannya dengan bagaimana keadaan kehidupan dari umat-umat Tuhan di zaman modern ini. Kita masih akan kembali di sesi selanjutnya dan kita akan melihat tentang akibat-akibat dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita dimampukan untuk memelihara hukum yang memerdekakan ini. Tetapi kita akan melihat dulu pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita melanjutkan diskusi kita di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan bagi saudara yang baru bergabung, kita sementara membahas tentang hukum yang memerdekakan, hukum yang ke-9, tentang jangan berdusta dan berkata jujur apa adanya. Baik, pendeta, ada mungkin pertanyaan yang seringkali menjadi diskusi dan kontroversi, yaitu berbohong tetapi dengan tujuan baik. Atau mungkin bisa dikatakan berbohong untuk menyelamatkan nyawa, kira-kira seperti demikian. Apakah itu termasuk dosa ataukah kebajikan? Atau mungkin pendeta punya contoh tertentu di dalam Alkitab untuk menjawab dilema ini. Bagaimana pendeta? Pada prinsipnya, terima kasih Pastor. Ya. Pada prinsipnya dosa itu ya dosa. Ya. Dosa tetap dosa, sin is sin. Ya. Kalau mau cari contoh, jangan kita sampai out of context. Jadi konteks yang kita gunakan harus betul-betul berkaitan dengan dosa tentang dusta. Kalau kita mau contohnya, tadi saya sempat singgung soal Rahab. Ya. Rahab itu yang remarkable, yang sangat menonjol dari dirinya adalah imannya. Ibrani 11 ayat 31. Ya. By faith, the harlot Rahab. Iman yang menyelamatkan. Ya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Ya.
Ini yang saya maksudkan, jangan sampai out of context. Ya. Berbicara tentang Rahab, kita berbicara tentang iman. Kalau berbicara tentang Rahab, kita bicara tentang perbuatan, maka itu tetap dosa. Karena semua orang berbuat dosa. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang menyelamatkan seseorang adalah imannya. Itu yang menjadi pembeda. Apakah orang berdosa itu diselamatkan karena niat baiknya? Pertanyaan saya begitu sekarang. Ya. Apakah karena Robin Hood mencuri untuk membagi-bagikan sembako sama orang miskin, berarti Robin Hood dianggap benar begitu? Tentu tidak. Mencuri itu tetap dosa. Ya. Rahab diselamatkan bukan karena perbuatannya itu, tapi karena imannya. Ya. Sekali lagi. Jadi itu yang saya tadi awali dari awal, bahwa jangan sampai kita keluar dari konteks. Konteks tentang Rahab, kita berbicara tentang iman, bukan tentang perbuatan. Karena tidak ada satupun manusia diselamatkan karena perbuatannya. Saya pikir begitu. Baik. Terima kasih pendeta sudah menjelaskan hal ini, karena Rahab memang menjadi sebuah contoh klasik bagaimana orang-orang yang berpikir bahwa kadang-kadang kita bisa berbohong demi untuk kebaikan. Padahal tadi seperti kata-kata Yesus sendiri bahwa setan adalah bapa segala pendusta. Artinya dusta dalam bentuk atau dengan tujuan apapun itu berasal dari setan, karena dia adalah originator atau bapa dari segala dusta. Baik pendeta, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tentang mungkin kita jarang berpikir, kalau saya hidup dalam dusta atau kepura-puraan atau tidak jujur, mungkinkah ada akibat-akibat yang saya terima baik di hidup masa kini maupun juga tentu saja konsekuensi kekekalan. Nah, mungkin pendeta boleh berbagi sedikit tentang topik ini. Oke, kalau untuk kekekalan ada di Wahyu 21 kan? Ya. Penipu itu tidak ada di surga. Betul. Tapi untuk sekarang ini, ya. Contohnya, saya kasih contoh. Dalam keluarga saja, jangan tetangga rumah atau satu kompleks, enggak. Dalam rumah saja. Kalau seseorang dia berbuat sesuatu, orang PAD atau kakak atau suami istri, berbuat sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak transparan lah. Apa yang muncul? Kecurigaan, bukan? Saling curiga. Ini masalah kehidupan yang tidak berpura-pura. Kemudian, berapa banyak orang yang membawa sebuah kabar yang belum tentu kebenarannya itu dia tahu. Kebenaran itu belum 100% dia tahu, tapi dia sudah sampaikan ke orang lain. Akhirnya jadi fitnah. Ada banyak akibat yang ditimbulkan fitnah. Bahkan ada penyanyi-penyanyi dangdut bilang, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Fitnah itu membuat orang saling benci, walaupun saudara, walaupun teman kelas, walaupun sesama anggota jemaat, walaupun sesama karyawan di satu tempat kerja. Fitnah itu sangat berbahaya sekali. Sesuatu yang belum tentu benar, tapi sudah disampaikan kepada orang lain. Kemudian, contoh di kasus peradilan di negara kita. Saya tadi singgung lagi. Ketika seseorang bersaksi sebagai saksi, tapi dia mengucapkan saksi dusta, maka kasus itu tidak akan selesai. Harus ada lie detector lagi dihadirkan untuk memastikan bahwa apa orang ini dia benar berbicara. Ini Indonesia kan masih hangat dengan kasusnya Freddy Sambo. Ada beberapa saksi yang dihadirkan, ada beberapa tersangka yang dihadirkan. Testimoni mereka itu simpang siur. Mana yang orang mau percaya? Kasus jadi semakin rumit. Ini contoh-contoh bagaimana hidup dengan kebohongan itu membuat kehidupan itu semakin terikat, semakin terbebani. Tidak ada keleluasaan untuk bergerak karena ada curiga satu dengan yang lain, saling tidak percaya. Itu dampak-dampaknya, itu akibatnya. Ya. Ada banyak lagi akibat yang saya masih ingat waktu kecil ada cerita tentang ini mungkin bukan tentang menyatakan dusta, tapi menyembunyikan dosa. Nah, anak kecil yang berbuat salah, akhirnya dia ditindas oleh kakaknya,
diperintah oleh kakaknya, kalau kau tidak ikut saya punya mau, saya mau lapor mama dan bapak nanti. Ini kakaknya bilang. Akhirnya dia sendiri yang lapor ke bapak dan mamanya, saya sudah buat pelanggaran ini, saya sudah buat ini. Akhirnya anak ini menjadi bebas. Ketika kakaknya mau ancam dia dengan ancaman mau melapor ke orang tua, dia sudah tidak rasa takut. Karena semua itu telah terbuka di depan orang tuanya. Nah, hidup dengan penuh kebohongan itu tidak enak sekali. Akan selalu dihimpit oleh kecurigaan, oleh ketidakpercayaan. Ada pepatah bilang, sekali lancong ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya. Apa kita mau begitu? Tentu tidak, bukan? Itu sebabnya saya bersyukur bisa terlibat di acara ini karena sangat menolong kehidupan nyata seseorang acara ini. Depth Inside Growth. Kalau kita suka berbohong, kita akan hidup dengan keadaan yang tidak bisa merdeka dengan baik. Inilah hukum yang memerdekakan. Akibat-akibat itu bukan cuma kehidupan dunia sekarang ini saja, tapi sampai di surga. Karena di surga tidak ada pembohong. Karena itu pengikut iblis itu. Iblis bapa segala dusta, kata Tuhan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mungkin kiat-kiat atau langkah-langkah apa yang kita sebagai umat bisa lakukan supaya kita tidak jatuh kepada perangkap setan ini, supaya saya dimampukan untuk menuruti hukum ini, untuk selalu berkata jujur dan apa adanya. Bagaimana pendeta memberikan nasihat untuk hal ini? Saya pikir contoh yang contoh terbaik yang saya bisa ambil adalah contoh Petrus. Ya. Orang tanya sama dia, oh, ngana kan sama-sama dengan orang itu, ngoni pelogat orang Galilea kok. Petrus bilang, saya tidak kenal dia. Dia mengutuk dan bersumpah, saya tidak kenal Yesus itu. Tapi ketika dia, setelah Yesus naik ke sorga, kemudian Roh Kudus turun di hari Pentakosta, coba perhatikan ketika dia ada di gerbang indah Yerusalem. Ketika mereka berjumpa dengan orang lumpuh. Orang lumpuh itu. Orang lumpuh dengan penuh harapan, meminta kesembuhan. Apa yang Petrus jawab? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Ini Petrus ini kan yang sangkal Yesus mati-matian, dia tidak kenal Yesus. Kenapa dia bisa berubah 180 derajat seperti itu? Saya mau baca dari sebuah kutipan yang ditulis dalam buku The Act of the Apostle, halaman 547. Pada saat Yesus mengucapkan kata-kata ini, para murid tidak dapat memahaminya. Tentang hukum yang perintah yang baru itu. Tetapi mereka menyaksikan penderitaan Kristus. Ini langkah-langkah bagaimana mereka diubahkan. Mereka menyaksikan penderitaan Kristus. Mereka melihat penyalibannya dan hidup kembali. Mereka menyaksikan dia masuk ke sorga. Dan mereka juga menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah itu, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kasih Allah. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sifat kasih itu, yang harus mereka miliki untuk satu sama lain. Apa yang kita mau buat terhadap satu sama lain adalah sesuatu yang harus kita terima dulu dari Tuhan. Orang tidak punya apa-apa. Apa yang orang mau bagi? Sekali lagi, hukum yang memerdekakan itu adalah perwujudan dari Allah sendiri. Kasih Allah yang hidup dalam diri seseorang. Kalau orang mau jadi bukan seorang pembohong, maka orang harus hidup dengan kasih Allah. Tidak ada langkah yang lain. Karena daging kita ini lemah. Petrus itu lemah secara kedagingan. Dia sudah berjanji sama Tuhan, saya mau ikut sampai liang kubur. Yesus lihat sama dia, Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu orang semua itu. Tidak pernah bisa buat sesuatu yang sesuai komitmen. Orang komitmen lain, yang Tuhan buat lain. Tapi dengan memahami kasih Allah, dengan tenggelam di dalam kasih-Nya, kasih itulah yang akan mendorong, karena kasih Kristus yang mendorong kita. Ya. Orang tidak punya apa-apa. Daging ini lemah. Pemahaman dan pengertian kita sudah terbatas. Mintalah kepada Tuhan untuk menolong. Kalau tidak, orang tidak bisa buat. Walaupun orang sudah belajar sampai ke seri yang ke-9 ini, belum tentu orang bisa hidupkan. Kalau tidak memohon-mohon di hadapan kasih karunia Tuhan untuk menolong kita setiap hari.
untuk menghidupkan kasih yang sejati. Kalau kita memiliki kasih yang sejati itu, maka orang pun akan turut menciumnya, merasakannya, bahwa kita adalah pembawa kasih Allah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua, pemirsa yang menyaksikan, sangat diberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau closing statement pembahasan kita pada kesempatan ini yang berkaitan dengan hukum yang ke-9, kami berikan kesempatan kepada Pendeta James Hajo. Closing statement saya adalah, jadilah orang yang genuine, yang otentik, yang asli. Jangan suka berpura-pura, jangan apalagi munafik, apalagi suka menyebarkan kebohongan. Berdoalah pada Tuhan untuk menolong kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Be the true witness, not false witness. God bless you. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk diskusi kita pada kesempatan ini dan juga doakan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini agar kuasa Roh Suci akan bekerja lebih lanjut di dalam kehidupan pemirsa sekalian. Disilakan. Baik saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami baru saja menyelesaikan sebuah diskusi tentang hukum yang ke-9. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, terhadap sesamamu. Tuhan, kiranya melalui pembahasan ini, diskusi ini, akan menolong pemirsa untuk lebih memahami pentingnya kami menuruti hukum Allah. Melihat tujuan mulia dari Allah tentang hukum yang ke-9 ini bagi kepentingan kami. Hukum ini diberikan untuk kepentingan kami, untuk hidup kebahagiaan kami. Namun kami sadar bahwa kami terbatas Tuhan. Baik pengertian kami yang telah digelapkan, yang telah merosot. Kami hanya dapat memohon kepadamu untuk menolong agar setiap pembelajaran ini tidak berlalu begitu saja. Tapi Tuhan dapat membantunya, menolong kami untuk bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang sanggup menyalakan pelita itu tetap menyala. Apa gunanya kami membawa pelita kami tanpa minyak di dalamnya? Kami tidak akan pernah menyiarkan ini dalam kehidupan kami. Selain daripada kuasa Tuhan yang menolong, sehingga kami mampu bukan hanya habis dalam diskusi yang menarik ini, tapi membawanya dalam kehidupan nyata setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati tim penyiaran ini, agar mereka terus diberkati dengan penuh kuasa dari Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terlebih khusus Pastor Edward Taliwongso, berkati beliau yang selalu dipakai Tuhan menjadi berkat bagi semua pemirsa yang selalu mengikutinya dan setia mendapatkan pekabaran dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang menarik pada kesempatan ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta James Hajo, yang telah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di Papua. Terima kasih untuk kesempatan sudah berbagi. Saya percaya oleh pertolongan Tuhan ini akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi pemirsa yang menyaksikan pendalaman Alkitab ini. Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama kami sampai saat ini. Dan juga kepada seluruh pemirsa sahabat Hope Channel yang tetap setia untuk menyaksikan dan diberkati lewat tayangan-tayangan dari Cornelius Media. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.